Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fran Roshid. Saya dari Sekolah Bisnis dengan NIM K1401221163. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konsep bela negara, pengertian, contoh, dan tujuannya. Yang pertama, mari kita bahas dulu apa itu pengertian dari bela negara. Bela negara merupakan tekad dan sikap serta perilaku tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kelompok, yang dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia dengan berbagai macam upaya yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konsep bela negara adalah pembelaan negara telah dicantumkan ke dalam Undang-Undang Kesadaran Berbela Negara, itu dilindasi kesediaan berbakti kepada negara. Aspek dalam bela negara itu sangat luas, seperti menjaga kerukunan antar negara, antar masyarakat, serta antar kelompok dan suku. Konsep bela negara. Bela negara yaitu kesadaran berbangsa dan bertanah air, serta bersama-sama menjaga kesatuan yang di dalamnya terdapat sejarah perjuangan nenek moyang bangsa Indonesia dalam memperebutkan kemerdekaannya. Ancaman utama dalam bela negara yaitu yang pertama adalah senjata biologi, nuklir, serangan cyber, serta ancaman militer dan non-militer, serta ancaman hibrida. Ancaman terhadap pertahanan bangsa. Yang pertama adalah ancaman aktual, yaitu pelanggaran wilayah perbatasan, pemberontakan bersenjata, serta pencurian keadaan alam atau pencurian alam. Dan ancaman potensial yaitu perang terbuka, ancaman senjata nuklir, krisis ekonomi, serta ancaman pandemi dan imigrasi asing. Ancaman perang modern. Peperangan dengan menggunakan pihak ketiga tak bisa dilihat siapa lawan dan siapa kawan, tetapi pasti ada satu negara yang menjadi biang kerok dari semua peperangan tersebut. Dan ancaman brainwashing, yaitu ancaman dengan masuknya berbagai macam ideologi yang mampu merusak kesatuan serta persatuan bangsa Indonesia, seperti otoritarisme, radikalisme, kapitalisme, ataupun komunisme. Dan hal itu perlu dicegah kita sebagai generasi muda dengan cara memfilter apapun yang masuk ke dalam otak kita dari internet atau buku yang kita baca. Lalu turunan nawacita ke-8 Presiden terkait Indonesia. Program sosialisasi bela negara merupakan program yang harus diimplementasikan ke suatu tindakan seperti revolusi karakter dengan cara penataan kembali Undang-Undang Bela Negara dengan menetapkan pendidikan kewarganegaraan sebagai landasan pendidikan. Menetapkan 3 sasaran, mengubah cara berpikir dan mengedepankan pelayanan masyarakat. Serta yang kedua adalah harus ramping dan efisien dalam menentukan struktur organisasi, dan kita harus menerapkan budaya kerja yang disiplin. Ada 2 fenomena yang terjadi dalam bela negara. Yang pertama adalah sebanyak 3,6 miliar data internet yang ada di Indonesia bocor ke pihak lain. Dan yang kedua adalah adanya indikasi perubahan pola pikir akibat masifnya informasi masuk melalui internet, dan juga ada hal yang sangat mengkhawatirkan, yaitu hoax, radikalisme, serta liberalisme. Kontribusi masyarakat dalam bela negara. Pelatihan dasar kemiliteran wajib bagi calon komrat yang telah memenuhi syarat pengabdian sebagai TNI ataupun pengabdian di bidangnya masing-masing. Perkembangan bela negara. Cinta tanah air, sadar akan bangsa dan bernegara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, serta yakin terhadap Pancasila dan ideologi negara lainnya, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Indikator keberhasilan bela negara. Yang pertama adalah menggunakan produk dalam negeri, yang kedua sadar akan bangsa dan bernegara, dan ketiga rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.